Banser, NU, Muhammadiyah bikin pengajian biasa. Kenapa? Memang di situ tempatnya orang Islam paling banyak. Tapi kalau di Tokyo bikin pengajian seperti ini, kalian luar biasa. Maka pelihara ini, pelihara kebaikan-kebaikan ini. Insya Allah tersenyum malaikat melihat kita. Oh, ada yang datang cuma ikut ramai. Oh, ada yang datang karena mau ketemu calon istrinya. Oh, ada yang datang karena mau pamer jilbab barunya. Tapi alhamdulillah kalian datang. Ada enggak yang datang di sini dibayar? Beda kan kalau kampanye, dikasih baju seragam, dikasih honor, dikasih uang makan. Kalian kan tidak. Ada yang datang 2 jam baru sampai di sini. Ada yang ngeluarin duit. Masya Allah, tidak mungkin Allah tidak mencatat kebaikan dalam langkah-langkah kakimu. Kalian mau datang dengar sirah nabawiyah, kalian mau datang dengar kena cinta kepada Nabi, bukan datang karena mau melihat dasat latih. Apa ini? Jelek, kecil, kurus, hitam, pesek. Oh, ketahui senangnya kok sih. Gak usah lagi ku tambah-tambah, kasihan. Maka kita datang karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah kedua, Nabi lahir itu zaman jahiliyah, bukan zaman milenial, bukan zaman batu, bukan zaman teknologi tinggi. Nabi lahir zaman jahiliyah. Apakah jahiliyah itu hanya berkaitan dengan 1400 tahun yang lalu? Tidak. Sekarang pun bisa dikategorikan zaman jahiliyah. Kenapa? Kalau dia mewakili 2 karakter dan sifat. Apa karakternya zaman jahiliyah? 1, sombong. 2, menolak kebenaran. Itu jahiliyah. Kalau kalian sombong, kemudian menolak kebenaran, kalian otakmu, sikapmu, perilakumu, karaktermu jahiliyah. Abu Lahab, Abu Jahal itu senang kepada Nabi. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau memfavoritkan Muhammad. Bahkan mereka menggelari Muhammad sebagai manusia al-amin yang dipercaya. Kenapa? Mereka tahu Muhammad orang baik, tidak pernah bohong, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah ngambil barangnya orang, maka digelari al-amin. Masyarakat Mekah senang sama Nabi. Nabi mulai dibenci setelah usia 40 tahun diangkat jadi Rasul. Maka mereka yang merasa hebat, mereka yang merasa bangsawan, mereka yang merasa senior, mereka yang merasa orang hebat di Mekah, merasa siapa Muhammad? Anak baru kemarin. Dia Bani Hashim, saya orang baik, saya orang bangsawan. Maka mereka menolak Nabi, bukan karena menolak apa yang Nabi sampaikan, tapi mayoritas menolak Nabi karena dia merasa gue dong. Maka kalau kau sombong, pasti kamu jahiliyah. Apa yang menyebabmu sombong? Hei, ibu-ibu, kau merasa sombong karena cantik? 15, 17, 20 tahun kau masih cantik. 70 tahun biar kau pakai bedak merek apapun pasti jelek. Apa? Kalau sudah ompong pakai gigi palsu, begitu kau ketawa jatuh. Sudahlah, apa yang kau sombongkan dengan kecantikanmu? Kau cowok, kau merasa cakep, mau sombong. Ada kala cakepnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cakep, tidak pernah takabur dan tidak pernah sombong. Kamu pintar, kau kalah pintarnya Nabi Nuh. Sampai detik ini belum ada yang bikin perahu di atas gunung. Kalau bikin perahu pasti di pesisir. Orang Bugis terkenal hebat karena pandai membuat perahu pinisi. Maka di mana-mana ada Bugis. Di sini pasti juga ada orang Bugis. Banyak toh? Saya pergi Malaysia banyak orang Bugis. Saya pergi Brunei banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara juga orang Bugis.
Kenapa banyak di mana-mana? Karena dia pandai membuat perahu pinisi. Waktu itu kendaraan, alat transportasi paling hebat adalah perahu, kapal. Orang Bugis pandai bikin. Tapi tidak ada saya dapat orang Bugis bikin perahu di atas gunung. Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Begitu cerdasnya. Apa yang membuat kau sombong? Ilmu. Nih, kau kira ini. Yang gelarnya tadi disebut ini moderator salah-salah. Yang kau bilang, sos. Emangnya saya pembersih lantai. Tuh. Wih, gelarku itu susah didapat, bos. Doktor Dasat Latif, sarjana sosial, sarjana agama, master sains, PhD, philosophy of doctor. Cewek, 2 doktorku, tapi istri tetap 1. Kau takut sama istrimu, Ustaz? Tidak, cuma istriku lebih berani. Apa mau sombong? Followerku, viewerku, bos, sudah lebih 300 juta. Lalu mau sombong? Oh, jangan sombong, Dasat. Kau bisa hebat karena ada yang nonton kamu. Mana bisa saya terkenal kalau tidak ada nonton? Saya berapi-api ceramah di sini 2 jam, menggelora, menggetarkan, tapi tidak ada yang nonton. Lewat itu ibu, sudah lama gila itu Pak Ustaz. Apa yang kamu sombongkan? Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sedikit. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Dia kasih pikun ke Tuhan? Apa? Tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Pensiun dia Pak Ustaz. Kemudian diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi kerja, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah kau cium-cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata tetangganya dia cium. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Ada ustadz yang sombong? Ada enggak ustadz yang sombong? Banyak. Mana? Yang tidak mau menerima perbedaan. Hanya dia mau masuk surga sendiri. Ini salah, ini bid'ah, ini masuk neraka. Kau panitia hari kiamat. Ciri-cirinya itu Ustaz, ya pikir enak di surga kalau dia cuma sendiri di surga. Nabi Adam tuh dalam surga, nikmat dalam surga sendiri, gelisah. Apa enaknya? Saya kasih kau pulau, ambil itu pulau Bali sendiri kau di situ. Di surga aja orang kesepian sendiri. Masa kau masuk surga kau tidak ajak sesama muslim? Bikin pengajian maulid bid'ah. Kenapa tidak ada pada zaman Nabi? Kalau begitu jangan kau ceramah pakai mic. Kenapa tidak ada mic-nya Nabi waktu itu? Saudara-saudara sekalian, apa kau dengar? Ya. Jangan kita masih sama-sama Nabi kita Muhammad, masih sama rukun Islam, masih sama rukun iman, masih sama kiblat kita. Masa kau tuduh kami sesat hanya karena kami maulid? Yang bagus, kau tidak mau maulid, tidak usah. Tapi jangan kau tuduh kami sesat. Tapi sebenarnya mereka juga peringati maulid, cuma bukan maulid namanya. Apa? Sirah Nabawiyah. Sama aja itu, casingnya yang berbeda. Ya Bu. Mulai sekarang, kalau ada orang yang berbeda dengan kamu, jangan kau sombong melecehkan dia. Kalaupun dia sesat, kau tidak tanggung kesesatannya, tapi kamu wajib memelihara persaudaraanmu sesama muslim. Apalagi kalau kau merantau seperti ini. Kalau temanmu mau kunut, silakan. Kau tidak usah kalau kau tidak mau. Temanmu mau angkat takbir tinggi-tinggi setelah itu begini, silakan. Jangan kau bilang kedinginan, kesian. Ya. 3. Apa kau mau sombong? Karena kaya. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman Bu, kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas.
Gelangmu aja ndak ada emas. Apa yang kamu sombongkan? Orang Bugis dulu kalau dia kaya giginya dia kasih emas. Mana-mana dicerita. Nggak mau kalah penjual ikan. Berapa ini ikan? Ini penjual ikan banyak juga cincinnya. Dia bilang semua ini. Jangan sombong karena kekayaan. Kalau Allah marah dengan kesombongan kekayaanmu, Allah cabut nikmatnya. Akhirnya apa? Banyak duitmu, miliaran duitmu, tapi tidak ada yang bisa kau makan. Dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau kita sudah dilarang makan nasi? Saya pernah diundang ceramah ke Roma. Ibu-ibu tahu Roma? Tahu? Cirebon terus belok kanan. Lalu ke bandara naik pesawat. Masya Allah. Saya dikasih roti terus. Saya bilang, bos, saya ini perut Bugis. Carikan saya nasi. Biar kau kasih saya roti satu baskom, ndak goyang perutku. Itu baru 2 hari sudah gelisah mau cari nasi. Ini dilarang makan nasi. Dilarang makan gula. Dilarang makan garam. Dilarang makan sambal. Dilarang makan santan. Dilarang makan daging. Dilarang semua. Apa aja bisa dia makan. Ubi rebus. Itu pun yang warna ungu. Duitnya miliaran, tidak ada bisa dimakan. Disuruh jalan pagi-pagi berjemur, tidak pakai baju. Pakai celana pendek. Tidak pakai peci. Jangan pakai sandal pak supaya refleksi kakimu. Kelilinglah dia di komplek. Tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Maka jangan sombong kalau kau kaya. Masuk akal itu ibu. Kaya, pejabat, wakil KBRI bapak ya Pak Gus ya. Jangan sombong. Kenapa? Pensiun. Mau jadi bupati pensiun, hilang, berhenti. Presiden mau sombong. 10 tahun. Sudah itu, kamu masih pakai RI1? Kau bikin mobil persis, lalu kasih juga plat RI1. Padahal kau sudah tidak presiden. Dia bilang orang, kasihan sudah gila dia. Apa yang kamu sombongkan? Jabatanmu terbatas, ilmumu terbatas, hartamu terbatas, kecantikanmu terbatas. Temannya setan, kata Nabi. Ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Tapi kalau kaya sombong, orang masih maklum. Ya wajarlah dia sombong. Dia kaya, dia pejabat, dia cantik, populer, cerdas, ya wajar. Tapi kalau sudah jelek, dungu, tidak terkenal, pengangguran, busuk mulutnya, bau keteknya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau jadi setan. Ya, meskipun kamu kuat baca buku, banyak ilmumu, tapi kau sombong, kau punya karakter jahiliyah. 2 ciri-ciri orang jahiliyah. Apa itu? Menolak kebenaran. Menolak. Jadi orang yang didakwai tapi mereka tidak mempan dakwah. Sudah, tidak usah kulihat itu, temanmu aja. Ini kulihat deh. Atau kau nih masuk ke sana. Ini juga cewek kalau sudah lihat cowok pelan-pelan juga. Sudah itu digosipi itu. Salatullah, salamullah, keras, ala toha, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Jadi Nabi lahir zaman jahiliyah. Jahiliyah itu sombong dan menolak kebenaran. 12 Rabiul Awal tahun gajah, hari Senin, lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayi ini
cucuku ini yang yatim, anaknya Abdullah, anaknya Siti Aminah, saya beri nama Muhammad. Heran semua orang Mekah. Kenapa? Belum pernah ada manusia diberi nama Muhammad. Dari Adam sampai lahirnya anaknya Siti Aminah tidak pernah didengar nama Muhammad. Maka orang Mekah bertanya, apa itu? Biasanya kan dikasih nama neneknya, 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 neneknya. Maka orang Mekah itu begitu. Orang Arab, misalnya bapak saya Abdul Latif, lahir anaknya namanya Das'at Latif, lahir lagi anakku, dia kasih lagi nama Abdul Latif. Begitu dia. Nah, jangan lagi kau berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada semua namamu, kau mau tulis apa di HP? Kawan 1, kawan 2, kawan 3, kawan 3, 4, 5, bingung kau. Iya toh? Dari nama minimal sebut namamu, saya tahu apa sukumu. Jenengi siapa? Margono, Jawa. Iki jenengi siapa? Margana, Sunda. Namamu siapa? Ambodale, Bugis. Tidak mungkin Jawa Ambodale. Oh, Jawa Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono. Jawa. Masa ada orang Jepang? Namamu siapa? Margono. Ya. 2. Dari nama saya bisa tahu agamamu. Siapa namamu? Siti Mutmainnah, Islam. Siapa namamu? Maria Mertinus, non muslim. Maka orang Mekah waktu itu, Abdul Muttalib, ini aneh. Saya beri Muhammad, mudah-mudahan dia punya karakter dan sifat seperti namanya. Maka saudaraku, adik-adikku sekalian yang masih jomblo, besok kau punya anak, kasih nama anakmu yang baik-baik. Saya kasih kau nama Mutmainnah, jiwa yang tenang. Supaya apa? Kamu menjadi perempuan yang menenangkan jiwa setiap orang melihatmu. Bukan membangkitkan syahwat. Ini pakai jilbab. Tapi kalau foto di medsos, apa itu? Saya heran juga itu perempuan. Setiap dia foto kasih bengkok kepalanya. Lalu kasih naik jarinya dulu. Kau mau 2 suamimu? Atau ada juga laki-laki begini? Nama penting. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Siapa? Pejuang Islam. Nama lengkapnya Khalid bin Walid. Saya mau kau seperti dia, menyebarkan Islam, tidak pernah takut dengan senjata apapun. Saya mau kau seperti Khalid. Lahir anaknya, nah, saya kasih kau nama Lionel Messi. Apa Lionel Messi baru PC? Supaya kau jago main bola. Apa PSSI tidak pernah masuk juara dunia? Dia bilang hebat juara dunia. Dimanapun pasti kalah. Argentina pernah kalah, Brasil pernah kalah, Italia pernah kalah, Indonesia tidak pernah kalah. Kenapa? Tidak pernah masuk. Kasih nama yang baik. Ya, Rasulullah diberikan nama Muhammad. Maka saudaraku, kalau kalian cinta kepada Nabi, jangan kau tulis Muhammad dengan singkatan M. Jangan kau pernah tulis namamu dengan Mu. Apa itu Mu? Apa itu M? Makan, minum. Tidak ada orang punya nama. Itu nama Muhammad, manusia paling mulia. Maka hormati beliau. Jangan kau ringkas-ringkas namanya. Tulis lengkap. Misalnya namamu Muhammad Fadil, jangan kau tulis M Fadil. Lebih baik Muhammad F. Jangan ketawa, saya serius. Ya, Allahu Akbar. Kalau kalian menghormati nabimu, tulis dengan lengkap namanya. Muhammad Abdullah, Muhammad Yunus. Jangan M Yunus. Kau tidak cinta kepada Nabi. Dan kalian kalau punya namamu Muhammad, jaga marwahnya Muhammad. Jangan sampai kau Muhammad tapi peminum, Muhammad tapi tidak sholat, Muhammad kau ganggu istrinya orang, dicari kau nanti Nabi. Kenapa kau jelek-jelekkan namaku? Namamu Muhammad ya.
Atau ada juga ibu-ibu Muhammad. Ada Ustaz, namanya Muhammad, tapi suaminya bukan dia namanya Muhammad. Kalau perempuan kasihlah nama Siti. Bagaimana kami ini Ustaz yang sudah terlanjur dikasih nama? Misalnya dia bilang, saya namaku Tony. Dia bilang, bagus namaku saya Ustaz. Selalu ada dalam Quran. Saya cari mana ada Tony di sini. Dia bilang, coba Ustaz baca Taus. A'udzubillahi minasyaiton. Kurang ngajar kau. Nah ya, sudah. Lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Dia bilang ibu-ibu, karena bukan tahun kambing Ustaz. Beleng-beleng. Disebut tahun gajah ibu. Dulu orang-orang Mekah, Arab umumnya memberikan nama tahun berdasarkan peristiwa terbesar di tahun itu. Kalau misalnya tahun itu ada kejadian tsunami, maka disebut tahun tsunami. Ya, Nabi ada kejadian waktu itu, waktu tahun lahirnya apa? Raja Abraha datang menyerang mau menghancurkan Ka'bah, lalu Allah menurunkan bala tentaranya berupa burung ababil membawa batu yang sangat panas, dijatuhkan di atas bala tentaranya Abraha, mati mereka dengan bantuan pertolongan Allah yang menurunkan burung ababil. Maka kejadian tahun itu diabadikan dengan menyebut tahun gajah. Ada juga namanya tahun duka cita. Apa itu tahun duka cita? Tahun wafatnya istri Nabi dan pamannya Nabi, kakeknya Nabi, berduka Nabi, meninggal pamannya. Maka disebut tahun duka cita. Begitu berdukanya Rasulullah sampai Nabi menjelaskan, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu istri tanda-tandanya penghuni surga. Jadi kalau ibu-ibu, masa kau lebih senang suamimu duluan mati? Bingung ini ibu, iya juga sih. Tapi masa saya duluan mati? Kalau misalnya ibu duluan meninggal, lalu suamimu mengenang kebaikanmu, tidak menikah-nikah lagi. Kenapa istri saya meninggal baik betul sifatnya, meskipun dia malas tapi aku sayang ya Allah. Rasa-rasanya tidak bisa kusambung hidupku. Itu ciri-ciri ibu penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suamimu masuk kamar berteriak, "Merdeka!" Itu. Jangan kau jajah suamimu, Bu. Coba saya waktu baru menikah, saya bilang sama istri saya, jangan kau pernah melanggar undang-undang. Karena kalau kau melanggar undang-undang, kau bisa dipenjara. Oh ya begitu Ustaz. Iya. Makanya jangan pernah melanggar. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makanya jangan kau jajah saya. Saya suamimu, bukan jajahanmu. Maka jangan kau siap saat kau suruh suamimu video call, saya di kantor nih. Itu penjajahan. Melanggar undang-undang. Maka ada di sini membayangkan dirinya tuh dijajah sama istrinya. Berhenti kau jadi laki-laki kalau kau takut sama istrimu. Apa kau mau takut? Emangnya dia kasih kau modal 25 miliar? Kau juga yang belikan baju, kau juga yang carikan uang. Tapi dia mengamuk Ustaz. Kenapa kalau dia mengamuk? Dia pecahkan piring, bantu pecahkan semua. Piring, gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Nah ini berarti semua yang takut sama istrinya.